warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada siang ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, khususnya di UPT SD Negeri 8 Patah Sriwen. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, pada siang ini, dalam rangka penyebaran budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan, nama saya Hetty Herawati dari UPT SD Negeri 8 Patah Sriwen akan memaparkan budaya positif. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Seperti kita ketahui, pembelajaran paradigma baru ini bisa kita kenal dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau yang dulu itu pembelajaran yang zaman-zaman dulu itu berpusat pada guru. Sekarang ini pembelajaran paradigma baru berdiferensiasi atau disesuaikan dengan kebutuhan murid, di mana murid ini dibagi menjadi apakah murid itu auditori, visual, atau kinestetik. Jadi tidak sama dengan pembelajaran selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman hukuman. Tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang ingin kita berikan kepada peserta didik itu mengenai disiplin positif, bagaimana mendisiplinkan diri di sekolah. Di sini ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini terbagi atas dua, yaitu motivasi dalam diri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jadi di sini motivasi intrinsik untuk yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Jadi murid di sini menghargai dirinya sendiri. Tidak seperti motivasi ekstrinsik itu biasa murid akan melakukan tidak akan melakukan kesalahan, biasanya dengan penghargaan. Itu motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan hukuman, imbalan. Murid biasanya dari motivasi ekstrinsik ini biasanya itu berupa dikasih hadiah, dikasih penghargaan, ujian. Tetapi kekurangannya ini motivasi ekstrinsik, biasanya anak-anak melakukan kesalahan hanya untuk ingin diberikan imbalan. Misalnya ya, misalnya saja saya kasih hadiah, misalnya si A. Motivasi ekstrinsiknya saya kasihkan misalkan hadiah berupa gula-gula supaya dia mau melakukan
tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi anak itu tidak melakukan bukan karena takut sama gurunya, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi anak itu hanya melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Itu kalau motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi intrinsik, ini dari dalam. Anak lebih menghargai nilai-nilai dirinya. Dia lebih menyadari apa itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, yang ketiga, kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan fisiologis untuk bertahan hidup, seperti misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini termasuk misalkan manusia membutuhkan makanan, manusia membutuhkan istirahat untuk tidur. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, di mana di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaannya tinggi. Biasanya selalu ingin memimpin, mereka juga ingin suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi tipe anak yang termasuk penguasaan ini biasanya anak-anak yang selalu ingin menjadi ketua kelas. Kan biasa itu kita lihat ada anak-anak yang selalu cari perhatian sama temannya. Jadi biasanya kebutuhan dasar yang diperlukan anak itu adalah penguasaan. Dia membutuhkan penguasaan. Jadi sebaiknya anak yang seperti itu kita berikan tanggung jawab seperti ketua kelas. Kemudian yang ketiga, anak yang memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang ini bisa kita lihat di kelas Bapak Ibu. Biasanya ada anak-anak yang selalu mencolek-colek temannya. Temannya sedang menulis, kemudian diganggu. Biasanya anak-anak seperti itu dia butuh perhatian. Dia kurang kasih sayang. Dari siapa? Dari orang tua kah? Dari guru kah? Jadi kita sebagai guru harus memberikan perhatian lebih kepada murid tersebut. Kemudian kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka biasanya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang dan suka bergurau. Jadi anak yang kurang kesenangan ini, yang membutuhkan kesenangan ini, biasanya itu ciri-cirinya seperti dia suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu dan mengemaskan. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Yang kelima ini anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan mencoba hal baru. Biasa itu kita temui di kelas, ada siswa yang selalu tidak bisa diam. Maksudnya selalu jalan-jalan di tempat-tempat temannya. Dia selalu seperti itu. Jadi biasanya anak yang seperti itu dia butuh kebebasan. Dia tidak bisa duduk diam, tetapi dia bisa belajar jika dia ditempatkan di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya,
Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, kenapa kita katakan gagal? Ternyata Bapak Ibu, hukuman ini dan penghargaan dikatakan gagal menurut Ki Hajar Dewantara karena hukuman ini dapat yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, jadi membuat anak tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Biasanya hukuman ini membuat murid takut. Kemudian yang keempat, memaksa. Yang kelima, menyembunyikan kesalahan. Biasanya itu anak-anak biasa pernah dengar anak-anak berbohong hanya karena untuk menyembunyikan kesalahannya. Seperti itu yang dimaksud. Kemudian murid rendah diri. Kemudian kenapa dikatakan gagal penghargaan ini? Yang pertama, tidak efektif. Biasanya penghargaan ini anak hanya akan melakukan kebaikan hanya karena hadiah, hanya karena ingin mendapatkan hadiah, hanya karena ingin dipuji oleh gurunya, bukan dari dalam dirinya, kesadaran dirinya. Yang kedua, merusak hubungan. Biasa kita dengar ada anak-anak yang tidak ranking 1, biasanya itu si bombe-bombe, biasa seperti itu, si bombe-bombe sama temannya karena begitu merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh, yang ada setiap anak mempunyai potensi. Apakah dia suka olahraga, suka menyanyi, tapi bukan berarti anak yang suka olahraga ini tidak pintar. Cuma dia bakatnya di sana. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Yang ada, semua anak mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Kemudian yang keempat tadi, menghukum dengan sistem ranking ini tadi yang saya katakan. Jadi tidak ada lagi yang namanya ranking di kurikulum Merdeka. Ya, tidak ada lagi ranking yang namanya ranking di kurikulum Merdeka karena ini penghargaan dapat mematikan kreativitas anak. Maksudnya anak menjadi tersisih jika tidak mendapatkan ranking. Kemudian yang kelima, merampas hak anak menghargai dirinya. Jadi anak merasa misalkan ini saya bodoh sekali, saya terlalu bodoh, akhirnya saya tidak dapat ranking. Maksudnya dia menyalahkan dirinya sendiri sehingga kreativitasnya untuk berkembang, mengembangkan potensinya itu menjadi jauh. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi itu yang gagal, sekarang ini harusnya kita urus seperti apa? Yang pertama adalah konsekuensi. Yang pertama ini konsekuensi itu contohnya misalnya si A menumpahkan air di lantai. Jadi konsekuensinya adalah anak itu disuruh membersihkan air tersebut. Itu salah satu contoh konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Jadi anak tidak merasa dipaksa, tidak merasa bersalah, tapi dia diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, stimulus respon. Jadi anak lebih mempunyai motivasi ya. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi biasanya kalau konsekuensi itu anak lebih menghargai itu apa yang disuruhkan oleh bapak dan ibu guru. Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Kemudian ini restitusi. Restitusi di sini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang pertama itu restitusi dapat murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya.
Yang kedua, fokus pada pemetaan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, memegang kontrol atas dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita bahas ini di slide selanjutnya. Kemudian ini contoh kasus ya. Nah, di sini kita lihat siswa sering terlambat ke sekolah. Mari kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya ketika anak terlambat ini dalam konteks hukuman, guru memberikan hukuman hormat selama 10 menit di bendera. Akhirnya guru marah dan murid menjadi takut. Itu dampaknya dari hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mencatat saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku selembar ya. Nah, konsekuensi ini membuat murid tidak nyaman, bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi ini dampaknya adalah murid merasa tidak nyaman dan bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kelebihan dari restitusi, ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi, ini yang pertama menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, fokus pada penyelesaian, dan siswa terbuka dengan guru sehingga menghormati nilai-nilai kebajikan dirinya. Jadi segitiga restitusi ini berpusat bukan pada kesalahan anak, tetapi mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan, yang mana kira-kira yang Bapak Ibu pilih di antara kelima ini? Apakah guru sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah guru sebagai penghukum, pemantau, atau teman, atau manajer? Manajer. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Saya kecil sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak dari kata-katanya saja ini saya kecil sekali dengan kamu. Jadi posisi kontrol ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi selanjutnya yang keenam adalah bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Jika dulu peraturan kelas, sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Peraturan itu biasanya dibuat hanya guru yang buat, bukan karena kesepakatan bersama siswa. Sedangkan keyakinan ini sudah disepakati semua warga di kelasnya misalnya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini singkat dan mudah diingat. Kemudian yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan buang sampah, itu salah. Tapi yang benar adalah buanglah sampah. Segitiga restitusi. Di mana di sini segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kita berkata seperti ini sama anak-anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu mau mencari biasanya apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat dulu video berikut ini. Jadi ini salah satu video yang saya buat penerapan segitiga restitusi. Dari seorang ini. Jadi di tulisannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu maksudnya bukan baru saya datang, maksudnya apa tujuannya di sekolah dan bagaimana cara menangani setiap masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih luar biasa pertanyaan dari Bu Haslinda. Ya, sekarang kita lihat kembali. Tadi ada di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini segitiga restitusi, Bu, adalah cara untuk menyelesaikan masalah murid. Misalkan murid yang sering terlambatkah, murid yang sering berkelahikah. Ini adalah solusinya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ini tadi menstabilkan identitas. Kita tidak langsung menyudutkan anak-anak kita bahwa ini kesalahan kamu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan berkata misalnya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, seperti itu. Kemudian tadi validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang mana yang salah. Misalkan tadi Nangka terlambat, kita validasi dengan apakah alasannya sehingga melakukan sehingga dia terlambat. Apa alasannya sehingga dia terlambat? Setelah kita tahu alasannya, kita cari solusi. Yang di sini kita cari solusinya. Solusinya tadi datang lebih awal dan tidur lebih awal dan tidak begadang. Itu tadi. Kemudian kita validasi tindakan yang mana yang melanggar dengan keyakinan kelas. Tadi kata Nangka di situ disiplin, dia melanggar keyakinan kelas disiplin. Seperti itu, Bu. Ya, satu lagi Bu Hetty. Yeah. Bagaimana cara menghadapi siswa yang memiliki karakter yang memang betul-betul yang tidak mau diatur? Apakah tetap menggunakan restitusi
segitiga Ya, restitusi. ya, segitiga restitusi. Ya, menurut yang saya pelajari Bu, segitiga restitusi ini masalah apapun yang dihadapi anak itu bisa dipakai ini. Yang pertama tadi belum datang tadi ada di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu harus kita tahu dulu, misalkan sesuatu dulu ya, Darman ya, Darman misalnya. Kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh Darman. Ada di sini 5. Apakah itu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Kira-kira apa yang di situ menurut kita? Mungkin mungkin dia tertekan dengan masalah keluarganya. Ya pasti Itu pertama. setiap anak yang nakal itu Bu pasti ada faktor dari keluarga kah atau dari luar juga bisa. Kalau menurut saya Bu, Darman itu kurang kasih sayang. Kalau menurut saya ini kasih sayang dan merasa diterima. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang saya lihat itu Darman selalu ingin, maksudnya selalu dia ganggu temannya ya. Dia selalu ganggu temannya, selalu ingin diperhatikan toh, selalu cari perhatian. Kemudian yang kedua itu Darman juga butuh kebebasan. Jadi solusinya apa itu Bu Guru? Itu tadi duduk sama-sama bercerita apa alasannya. Seperti itu tadi, validasi dulu tindakan yang salah. Berarti harus ini kolaborasi sama guru dengan orang tua siswa ya? Ya, begitu memang. Harusnya memang begitu. Seperti itu tadi, validasi dulu tindakan yang salah. Berarti harus ini kolaborasi sama guru dengan orang tua siswa ya? Ya, begitu memang. Harusnya memang begitu. Kolaborasi. Bagaimana Bu Aslita? Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Oke, apakah masih ada Bapak Ibu? Jadi saya simpulkan saja kegiatan pada pagi hari ini, pada siang ini, bahwa setiap kita sebagai pendidik adalah harus mengetahui, harus memotivasi anak-anak agar semua masalah yang dihadapi anak-anak ini bisa terselesaikan. Janganlah kita menjadi guru yang cuek seperti itu, tidak peduli pada anak-anak didik kita bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Baik, cukup sekian pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.